Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya mohon bagi saudara yang pertama kali ini berchannel ini, atau saudara yang memang sudah pernah datang ke channel ini tetapi belum melakukannya, tolong supaya di-subscribe ya untuk perkembangan dari program ini. Juga jangan lupa untuk klik itu like-nya supaya saudara akan mendapat notifikasi yang pertama ketika kami mengunggah video yang baru. Dan jangan lupa untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan jika saudara merasa terberkati dengan pelajaran-pelajaran yang ada dalam video ini, saudara jangan lupa untuk mendukung kami. Dan kalau saudara ingin mendukung dan ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mengirimkannya ke alamat akun bank saya yang ada di bawah ini, yaitu Bank Mandiri. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari akun YOEND04. YOEEND 04. Pertanyaannya adalah, Kejadian 2 ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, dari segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihatnya. Bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Mohon penjelasan ayat ini, Romo, karena bukankah semua makhluk tersebut diciptakan Tuhan hanya dengan berfirman? Terima kasih saudara UN04. Ya, karena saya tidak tahu namanya ya, jadi saya panggil nama akunnya saja UN04. Menurut Kejadian 2 ayat 19, tolong bacakan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti itu, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Terima kasih. Saudara Yuan 04, sebenarnya ini bukan ciptaan baru dari binatang. Ini hanya penjelasan lebih detail bagaimana ciptaan itu terjadi. Ini adalah penciptaan yang sama seperti yang dapat kita jumpai di dalam ciptaan hari yang ke-6 di Kejadian 1 ayat 20 sampai 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Hendak berfirmanlah Allah, ya kan? Jadi dari firman. Tapi air disebutkan di situ, dari air. Terus? Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Hendaklah bumi mengeluarkan. Jadi dikatakan dari tanah itu karena memang keluarnya dari bumi, tapi itu keluarnya itu dari firman. Jadi nggak ada pertentangan
antara apa yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 19 itu dengan bagaimana cara sebenarnya Allah menciptakan. Teruskan ayat tadi. Adalah bumi. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Ya. Jadi Allah membentuk dari tanah. Akhirnya maksudnya dari dalam bumi tadi, ya. Tapi cara membentuknya dengan firman tadi. Cara menciptakannya dengan firman, ya. Jadi di sini Tuhan hendak menekankan pada kenyataan bahwa di dalam menciptakan segala sesuatu dari tanah, sebagaimana Dia menciptakan manusia, seperti yang kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah, ya. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Terima kasih. Tetapi manusia yang merupakan nafas yang hidup, dihembusi dengan nafas yang hidup, di dalam menurut gambar Allah, itu yang harus memberi nama binatang-binatang yang diciptakan untuk menandai bahwa manusia itu yang akan berkuasa atas binatang-binatang tadi. Jadi memberi nama itu adalah tindakan untuk membedakan sesuatu mengenai ciptaan sehingga mereka dapat identifikasikan secara tepat, diidentifikasikan secara tepat. Dan ini juga suatu tindakan kepemimpinan atau otoritas atas apa yang dinamakan itu. Oke? Itu menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan antara kodratnya binatang dengan kodratnya manusia, karena tak ada satupun dari binatang itu yang sesuai untuk menjadi temannya Adam, atau menjadi, coba kita bacakan dalam ayat yang pasal 2 ayat yang ke-9 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi manusia, binatang itu tidak sepadan dengan manusia. Maka binatang itu ada di bawah otoritasnya manusia. Maka manusia diberi otoritas atas binatang itu dengan jalan dia memberikan nama atau mengidentifikasikan sifat-sifat daripada binatang itu. Ya. Jadi kalau begitu, jelaslah tidak ada pertentangan antara pernyataan dari Kejadian 2 ayat 19 ini dengan Kejadian 1 ayat yang ke-20 sampai 25 tadi. Memang Allah menciptakan melalui firman-Nya, tapi diciptakannya dengan mengatakan baiklah dari bumi muncul binatang-binatang itu. Itulah maksudnya bahwa Allah menciptakan, membentuk dari tanah, dari bumi tadi, segala binatang hutan dan segala binatang di udara. Nah, di udara itu adalah burung, tapi burung itu berasal dari laut aslinya. Tapi laut itu juga ada dalam bumi gitu kan. Ya, saya kira begitu yang dapat saya jawab, kiranya itu menjadi manfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.